Pak Alit Nurwanto. Ya, Waktu kami ya. persidangan, monggo. Matur nuwun Pak, terima kasih. Sami-sami, Tuhan berkati. Suara saya kedengaran ya? Oh, jelas. Nah, ini saya kesaksiannya pakai bahasa Jawa atau bahasa Indonesia ya? Campur-campur, Pak. Jawi, nggih, mboten napa-napa. Nanti kasihan Pak Rudiap, nanti nggak ngerti nanti. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih waktunya. Tolong dikenalkan dulu, Pak. Ono Jawa ini barang ini. Jadi perkenalkan, nama saya Alit Nurwanto, aslinya Jogja, tetapi 6 tahun ini sudah pindah ke Jakarta. Saya kerja di salah satu perusahaan pengelola jasa perhotelan. Jadi saya kelola 22 hotel yang ada di Indonesia. Dan luar biasa, saya bergabung di Full Gospel ini sudah sejak tahun 2015. Waktu itu ketemunya di Jogja, karena Full Gospel ini waktu itu sering adain acara meeting-meeting di hotel, dan saya kebetulan waktu itu terakhir jadi salah satu manajer di hotel itu. Nah, karena Full Gospel ini sangat agresif, manajernya pun diajak gabung. Nah, jadi akhirnya saya kecantol di Full Gospel ini. Sampai saat ini ya, jadi kurang lebih ya 7 tahunan lah ya, 6-7 tahun bergabung di Full Gospel. Jadi asli Jogja, jadi tahu bahasa Jawa, dan semuanya Bapak Ibu semua asli Jogja, anak 2 tapi semuanya sudah tinggal di Jakarta, sekolah di Jakarta, domisili juga di Jakarta, dan saya sangat dapat banyak dorongan, support dari Pak Rudiap juga, salah satu mentor yang membuat saya bisa sampai sekarang ini. Nah, yang saya mau sharingkan sebenarnya sifatnya lebih kepada karakter ya. Jadi memang tahun 2017 kan saya pindah ke Jakarta ya. Kita tahulah, kita tidak bisa pungkiri bahwa saya dari Jogja pindah ke Jakarta itu tidak gampang ya. Tidak gampang, mulai dari menyesuaikan diri dan lain sebagainya ya, pindah anak sekolah, kemudian harus membuat istri juga bisa lebih betah di Jakarta dan lain sebagainya. Tetapi yang saya lihat di Full Gospel ini sangat luar biasa. Hari pertama saya masuk ke Jakarta, itu Pak Rudiap sendiri yang menjemput saya di hotel di mana saya menginap. Dan kita mengadakan fellowship, makan malam waktu itu. Bagi saya, ini merupakan satu pelajaran yang baik buat saya sebagai seorang leader di Full Gospel ini. Kita harus bisa memberikan diri kita sebelum kita bicara multiplikasi, kaderisasi dan regenerasi, seperti salah satu goal kita saat ini. Kalau kita ingin multiplikasi, kita ingin kaderisasi, kita ingin regenerasi, kita harus punya satu karakter di mana kita bisa menerima semua orang baru dalam kehidupan kita. Awalnya tentunya pasti ada rasa minder ya, dari Jogja, dari daerah gitu ya, pindah ke Jakarta, ketemu dengan orang-orang baru. Saya basicnya bukan pengusaha, saya basicnya adalah bekerja atau seorang pekerja, tetapi saya mendapatkan perlakuan yang sangat baik dari teman-teman Full Gospel di Jakarta. Sehingga saya bisa sampai sekarang ini, masih bisa bertahan di tempat ini, dan puji Tuhan diberi kepercayaan menjadi salah satu tim pengurus di DKI 5, menjadi direktur TNT untuk regional DKI 5. Tidak mudah awalnya, tetapi karena penerimaan dari seluruh pemimpin itu sangat kompak, tidak membedakan latar belakang saya, tidak membedakan saya punya cuan berapa setahun misalnya begitu ya. Kemudian saya kulitnya juga
tidak seterang teman-teman yang lain gitu misalnya. Tetapi ini yang membuat kita bisa maju. Nah, yang mau saya sampaikan di sini bahwa Full Gospel ini benar-benar membentuk karakter saya juga, di mana akhirnya saya juga tidak boleh memperlakukan orang semena-mena, tidak bisa kita menghargai orang hanya dari misalnya penghasilan atau dari ras atau suku dan golongan apapun. Dan di situ saya bisa bertumbuh, ya, merasa diterima, dan saat ini bisa sangat memberikan dampak bagi teman-teman di Jakarta, khususnya di DKI 5. Pesan saya, sharing saya malam hari ini, mungkin di luar sana, di dalam chapter-chapter kita ada orang-orang yang sangat potensial, yang mungkin saat ini belum terlihat, mungkin masih dengan kondisi saat ini lagi susah, ataupun kondisinya sekarang tidak memungkinkan. Tapi jika kita bisa melihat visi, kita bisa menghargai orang, orang bisa merasa diterima, orang itu bisa bangkit. Dan itu saya alami sekali di wadah ini. Ya, saya tidak tahu kalau saya tidak bergabung di wadah ini apa yang terjadi dengan komunitas lingkungan teman-teman kantor saya yang bisa saya bilang tidak baik seperti itu, ya. Karakter saya pasti bisa ke bawah, apalagi tinggal di Jakarta. Yang kedua, jika saya tidak diterima dengan baik, tidak diperlakukan dengan baik oleh teman-teman di Jakarta ini, mungkin saya tidak bisa sampai sekarang ini juga. Sehingga saya berdoa di Mojokerto akan dibangkitkan orang-orang yang mungkin sepertinya basicnya seperti saya, dari daerah mungkin harus pindah ke tempat yang lain, ada orang baru yang baru kemarin sore, bahkan saya kan sebenarnya belum lama, ya, tetapi karena diterima, karena pemimpinnya mengerti callingnya masing-masing, tidak melihat kaya atau miskin atau background apa, ras apa gitu, ya, sehingga saya percaya bahwa ini adalah sebuah karakter yang telah dibangun dan sangat bagus sekali di Full Gospel ini. Be strong in the Lord, FGP Man, ya, Tuhan memberkati. Amin, puji Tuhan. Kesaksian luar biasa. Bagaimana Tuhan mengubah, ya, melalui wadah Full Gospel ini, ya. Ya, betul. Dan kita akan mendengar kesaksian yang kedua dari Mojokerto, asli Mojokerto, asli Jombang ini, ya, Pak Paulus Heri Susanto, seorang pengusaha yang berhasil, yang sukses. Kalau bulan yang lalu dia sudah menyaksikan bagaimana dia kena COVID, dia menerima mujizat dari Tuhan, kesembuhan yang luar biasa, dan malam hari ini beliaunya juga menyaksikan kebesaran Tuhan. Waktu kami persilakan, monggo Pak Bunran. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, senang sekali pada malam hari ini saya bisa berjumpa kembali dengan FGP Man yang luar biasa. Malam ini merupakan satu kebahagiaan bagi saya, kalau kita boleh kembali lagi mendengarkan kesaksian saya. Saya berharap Bapak Ibu tidak bosan-bosannya mendengarkan kesaksian saya. Ya, beberapa waktu yang lalu saya menerima mujizat kesembuhan dari COVID-19. Ya, waktu itu Bapak Ibu, di mana di saat saya menghadapi penyakit COVID ini, saya juga sedang mengalami satu masalah. Tetapi saya tidak pernah taruhlah gitu, misalnya aku sudah melakukan itu, masalah itu kesalahannya ketika ekspektasiku tidak. Sehingga sekalipun pada waktu itu kami mengalami katakanlah sakit COVID, sebenarnya saya mempunyai banyak permasalahan, yaitu tentang keuangan. Tapi saya tidak pernah mengeluh, saya tidak pernah merasa bahwa seolah-olah Tuhan itu meninggalkan saya. Sebagai seorang gembala sidang, saya tetap khotbah, saya tetap memberitakan firman Tuhan, sekalipun di tengah-tengah situasi pandemi. Tentunya sebagai seorang pengusaha,
semuanya mengalami yang namanya letih, lesu, lelah, loyo. Ya, hampir seluruh pengusaha di mana pada masa pandemi omset penjualan turun. Ya, khususnya penjualan mobil. Hari-hari ini jangankan beli mobil, untuk makan saja mereka kesulitan. Sehingga penjualan mobil turun. Omset penjualan mobil turun. Pada waktu itu kami juga mempunyai usaha pupuk organik. Nah, karena sudah 2 tahun, pemerintah ini mensupport seluruh keuangan ini dipakai untuk menangani pandemi COVID. Sehingga subsidi pupuk itu saat ini pemerintah ini mengurangi. Dan akhirnya pupuk yang saya produksi ini sementara ini pemerintah tidak bisa menerima. Saya akan bekerja sama dengan Petrokimia Gresik, dan waktu itu omset penjualan pupuk turun juga, dan sekarang ini malah berhenti. Sedangkan tempat wisata, di mana kami memiliki usaha tempat wisata waterboom di Parepare dan di Pangkep, kedua-duanya juga tidak menghasilkan uang sekalipun. Sehingga pemasukan keuangan itu boleh dikatakan minim sekali. Sedangkan tanggung jawab saya sebagai seorang pengusaha, saya juga punya beban, baik itu untuk beban bunga maupun untuk angsuran, di mana waktu itu kami memutuskan untuk membeli kembali pabrik yang ada di Kabu. Dan saat itu, kira-kira 1 tahun yang lalu, pabrik itu sudah ada yang beli. Tapi karena dalam proses jual beli pabrik itu atas nama PT, di mana kami belum melunasi, sehingga nama perusahaan itu saya sebagai direktur, tapi kan saya tidak memiliki saham di situ. Sehingga ketika terjadi transaksi jual beli pabrik itu, saya tidak bisa menunjukkan akte pendirian perusahaan. Akhirnya batal. Dalam beberapa waktu kemudian, calon pembeli ini dia langsung menghubungi pemilik perusahaan di Hong Kong. Tapi puji Tuhan, waktu itu baru saya DP 100 juta. Dia katakan bahwa pabrik ini sudah terjual, silakan berhubungan dengan Mr. Heri Susanto. Dan itu di luar kemampuan pikiran saya. Jadi kalau Tuhan yang mengatur, sekalipun orang ini berusaha untuk potong kompas, tetapi pemilik perusahaan ini katakan, silakan Anda berhubungan dengan Pak Heri Susanto. Dan saat itu batal, tidak terjadi transaksi. Sedangkan kami sudah memutuskan untuk membayar pabrik itu. Bapak Ibu, jemaat Tuhan, saudara-saudara, beban yang harus saya tanggung waktu itu kurang lebih 1,25 M setiap bulan. Saudara bisa bayangkan, situasi pandemi COVID, saya harus membayar beban itu 1,25 M. Tapi saya tidak pernah goyah iman saya. Sekalipun secara manusia, dari mana uang itu? Tapi puji Tuhan, bisnis perumahan saya jalan luar biasa. Sehingga setiap bulan saya bisa membayar beban 1,25 M dari hasil penjualan rumah. Dan sampai saat ini saya membangun perumahan ini dari awalnya itu cuma 1. Sekarang ini sudah ke-4. Jadi pembangunan rumah yang pertama di Mojo Agung 250 unit sudah terjual 160, yang kedua di Mojowarno 80 unit sudah terjual semuanya, yang ketiga di Mojokerto 200 unit sudah terjual 140 unit, dan hari ini saya buka lagi di Tunggorono di Jombang.
Dan puji Tuhan, saudara-saudaraku, bahwa apa yang saya takutkan dalam pikiran saya, ternyata tepat pada waktunya, Tuhan itu selalu menolong. Nah, di saat saya berada di rumah sakit, waktu saya sakit, saya berkata, Tuhan, kalau memang Tuhan izinkan, saya diberi kesempatan untuk melayani Tuhan, saya percaya mujizat kesembuhan terjadi. Dan ketika mujizat kesembuhan itu terjadi, saya percaya kepada Tuhan. Kalau nyawa saya diselamatkan oleh Tuhan, maka keuangan saya juga diselamatkan oleh Tuhan. Dan waktu saya berdoa, saya yakin, sebelum saya keluar dari rumah sakit, pabrik yang ada di Kabo itu akan laku. Dan benar, tepatnya tanggal 6 Agustus, ada seorang pengusaha yang telepon saya. Gimana Pak Heri, pabrikmu sudah laku? Belum. Nanti kalau sudah pulang dari rumah sakit, saya mau beli. Satu belum selesai, ada pengusaha lagi yang telepon, Pak Heri, gimana pabrikmu? Belum terjual? Belum. Gimana kalau saya beli? Siap. Dan pada saat saya di rumah sakit, saya ini sedang sakit, tapi bisa transaksi pabrik itu. Dan ternyata kalau Tuhan sudah menyelesaikan sakit penyakit saya, Tuhan juga menyelesaikan utang-utang saya. Dengan adanya pabrik itu terjual, maka saya boleh melihat mujizat Tuhan yang luar biasa. Dalam kondisi COVID seperti ini, saya tidak pernah berpikir dengan nilai yang begitu besar. Semua orang mengatakan, sopo sing duit samono kae. Dengan kondisi COVID seperti ini, tanah saya di pabrik saya itu 8 hektar. Dan semua orang katakan, kalau 1 hektar, 2 hektar mungkin ada yang beli. Tapi kalau 8 hektar, nggak ada yang beli. Tapi puji Tuhan, ketika saya berdoa kepada Tuhan, dan ternyata Tuhan itu menjawab doa saya itu tepat pada waktunya. Bapak Ibu, sebelum saya sakit, ini saya memberikan kesaksian. Sebenarnya pada waktu itu, saya itu seger, tidak ada tanda-tanda apapun. Tapi karena saya kena tekanan-tekanan pembayaran tadi itu, akhirnya saya menjadi takut. Dan di saat ketakutan itu, maka saya kena COVID-19. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya penyakit itu terjadi karena pikiran kita. Apa yang kita pikirkan, ketakutan yang kita pikirkan, itu yang terjadi. Dan saya percaya pada malam hari ini, di mana seluruh pengusaha sedang mengalami hal yang sama dengan saya, kalau ada di antara pengusaha mengalami hal yang sama, percayalah, malam ini akan terjadi mujizat yang luar biasa. Di mana pertolongan itu akan terjadi ketika kita yakin dan percaya bahwa apa yang kita pikirkan itu yang terjadi. Dan ketika saya mengalami satu ketakutan, saya berubah. Saya katakan, saya tidak takut. Saya percaya pasti ada jalan keluarnya. Dan saya mengalami mujizat itu bukan hanya sekali ini aja. Beberapa kali saya mengalami. Tahun 85 ketika saya menikah, 87 kami mengalami musibah dan masalah. Kami mengalami persoalan. Waktu itu 200 juta. Saya nggak bisa menyelesaikan. Tahun 92 Tuhan selesaikan. Tuhan, saya punya masalah. Waktu itu pinjaman saya $3.500.000. Waktu dolar 2000 itu 7 miliar. Pak Kamilton, mohon doa untuk firman Tuhan. Kami mau bersyukur dan berterima kasih Tuhan pada malam hari ini. Engkau Tuhan memberikan kami semua kesempatan untuk beribadah kepada Engkau, memuji, memuliakan Engkau, bahkan kesaksian-kesaksian yang sudah disampaikan, biarlah semuanya untuk kemuliaan nama daripada Engkau Tuhan.
Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih. Sekarang waktunya buat kami Tuhan untuk menerima berkat firman Allah. Tuhan tolong kami semua umat-umat-Mu, hamba-hamba-Mu, dimanapun kami berada Tuhan. Bila Roh Kudus senantiasa menguasai kami. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Mari Tuhan Engkau urapi dengan urapan kuasa Roh El Kudus-Mu Tuhan. Supaya firman yang akan disampaikan bukan oleh karena kepintaran, kegagahan kami manusia. Tapi biarlah firman itu adalah perkataan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu. Segala pekerjaan kuasa kegelapan roh jahat setan yang mengganggu Tuhan ibadah kami, khususnya Tuhan kami berdoa buat YP supaya Tuhannya bisa berjalan dengan baik dan kami bersama-sama akan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Amin. Ya, sekarang tiba saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Untuk itu, saya minta hambanya, Bapak Rudi Yap dari Jakarta, yang akan sharing firman Tuhan bagi kita semua. Waktu kami persilahkan. Amen. Bis turang jelas. Ya, thank you untuk waktunya, untuk kesaksian luar biasa Ali dan Pak Heri. Ya. Sebenarnya tadi Pak Heri kalau diteruskan saja sudah sangat memberkati Pak. Saya dalam hati, waduh ini luar biasa. Bahkan di rumah sakit saja bisa diberkati. Ini jarang sekali kalau Tuhan mau memberkati ya. Thank you Jo kesempatannya. Saya sangat bersyukur tadi siang saya habis meeting, tahu-tahu chapter presiden telepon saya luar biasa. Dan saya sudah didoakan oleh chapter presiden. Jadi saya kalau Pak Joko Agung ya, saya merasa ketika saya di sini saya sudah merasa bukan orang-orang asing lagi. Saya rasa kok saya merasa sangat familiar dengan muka, apalagi ada the wise man from the east, ya kan? Yang melihat wajahnya saya udah tenang gitu, Pak Alex. Waktu Pak Halim undang saya tanya Pak Halim, boleh tahu nggak chapter ini bagaimana keadaannya supaya saya tahu dengan siapa saya berbicara. Pak Halim bilang, Ruth, ini umurnya ini gocap plus, ya, gocap, lacap, cicap, gocap plus lah pokoknya. Saya anggap gocap aja karena buat saya itu gocap itu kalau bisa mulai dari gocap aja lah, nggak usah tahu plusnya berapa gitu. Dan kalau saya lihat di tempat tadi, dari wajahnya memang gocap plus. Tetapi saya yakin sekali, mukanya gocap, tetapi hatinya sacap. Dan di WHO berkata apa? WHO berkata, kan, umur 65, di bawah 65 masih disebut anak muda. Jadi saya lihat di sini banyak anak-anak muda di tempat ini. Ya kan? 65 ke atas baru orang dewasa. Jadi saya bicara dengan banyak anak muda. Jadi ya saya mohon maaf nanti kalau bicara sama anak muda harusnya saya ngomong agak keras nggak apa-apa karena kita masih sama-sama muda ya, masih sama-sama muda. Pak Alex tadi bilang ini chapter jenderal yang turun gunung. Waduh. Keren. Jenderal yang turun gunung. Saya harapkan nanti melalui chapter di Mojokerto itu akan banyak bawa jenderal yang akan naik gunung. Jadi jenderal turun gunung, jenderal naik gunung bersatu jadi luar biasa chapter Mojokerto. Saya doakan chapter Mojokerto akan ada breakthrough. Saudara, saya mau minggu lalu ya mungkin 10 hari yang lalu ya 10 hari yang lalu saya nonton berdua dengan anak saya. Kemudian saya udah ngantuk, saya bilang udah kita tidur saja kan. Kita tidur, saya masuk kamar, dia mati lampu, kemudian mendadak ada suara bam kencang sekali, suara kaca pecah gitu loh. Istri saya bangun, begitu bangun dia teriak, wih itu anak saya jatuh nggak gerak. Sementara kaca tempet meja itu pecah berkeping-keping dan darah mengalir kemana-mana. Waduh, saudara itu jam 12.30. Saya sudah langsung
pakai apa aja handuk ini pergi gitu. Saudara, saya sering sekali ke rumah sakit, ya, mendoakan orang sakit, menghibur orang sakit. Tetapi saya ini sangat tidak mengerti bagaimana mendaftar rumah sakit. Karena saya sampai hari ini hampir tidak pernah gitu. Apalagi tengah malam anak saya lagi kena tangannya sobek gitu. Ya. Sebagai seorang papa, kita semua papa lah ya. Kita sakit nggak apa-apa. Tapi kalau anak kita sakit, waduh, double sakitnya itu. Kita ke rumah sakit dan dibungkus dan suster bilang ini harus dokter spesialis karena nggak ada dokter yang bisa handle. Kemudian undang dokter spesialis datang. Dokter periksa-periksa, kemudian panggil kami masuk. Pertanyaan pertama, dokternya bilang, "Are you from Indonesia?" Ush. Saya udah "Are you from Indonesia?" Ya, saya bilang, "Saya Indonesia." Ya, kita PR di sini. Oke. Terus gak lama dia bilang, "Oke, anakmu ini nggak bisa dioperasi di rumah sakit ini, ya kan? Karena nggak cukup. Besok kita pindah rumah sakit, ya kan? Karena harus masuk teater, dia bilang, harus masuk teater. Kita pindah ke Glen Eagle." Saudara, saya sama istri bilang, waduh ini kelihatannya karena dari Indonesia itu penanganannya sedikit berbeda. Ternyata benar. Warang pani. Oh, masuk ke rumah sakit, saya lihat kamarnya satu malam 8 juta lebih. Udahlah, saya pikir udah nanti pokoknya masuk dulu, kerjain dulu, nanti kita lihat ada atau insurasi kita lihat aja. Dan memang saudara, penanganan dua hari, ya, besoknya dioperasi. Angkanya sih tangan sobek, ya. Sampai sekarang bilnya sudah 200 sekian juta gitu. Karena apa? Are you from Indonesia? Saya tanya teman saya Singapura, ya, ini kalau malam di Singapura biasanya kita kemana sih gitu? Kamu harusnya ke rumah sakit government saja, dan jangan ke rumah sakit swasta. Jadi mungkin kalau saya bilang saya bukan dari Indonesia, saya di Singapura, mungkin perbedaannya, mungkin treatmentnya berbeda, mungkin harganya pun setengah gitu. Tetapi karena dari Indonesia, orang Singapura kalau tahu dari Indonesia, semuanya jadi Indonesia. Nah, saudara, hari ini tema saya bicara tentang double standard. Double standard. Ada pepatah lama mengatakan demikian. There is a law for the rich, and there is a law for the poor. Ada peraturan atau hukum untuk orang kaya. Dan ada juga peraturan atau hukum untuk orang miskin. Ada perbedaan yang sangat jelas. Orang yang kaya, orang yang berpengaruh, perkataannya keluar dari mulutnya. Mungkin dia berbuat salah, tetapi bisa dianggap benar. Orang yang di bawah, orang yang mungkin kekurangan, walaupun dia benar, tetapi bisa dianggap salah. Sesuatu terjadi di hari-hari ini, sangat terjadi. Perkataan yang keluar dari mulut orang yang berpengaruh, orang yang berkuasa, orang kaya, berbeda efeknya dengan orang yang biasa-biasa. Dengan orang yang biasa-biasa. Bahkan orang kaya kadang-kadang berbuat salah malah dipuji, saudara. Diangkat-angkat. Orang di bawah berbuat benar kadang-kadang dikritik, saudara. Saudara, saya mau katakan, saya minta maaf. Ya, saya minta maaf. Saya yakin
tempat ini, saya tadi bicara Pak Joko, Pak Halim, saya bilang, Pak Halim, Pak Joko, boleh nggak saya bicara agak apa adanya? Silakan. Makanya kalau saudara tersinggung, cari chapter presiden, bukan salah saya udah minta izin. Dia bilang, di tempat ini, orangnya luar biasa, mau sehebat, setajam apapun, nggak apa-apa. Jadi saya minta maaf dulu, kalau saya sedikit tajam, saudara. Dalam dunia sehari-hari kita ini, ya, ada kita ingat apa? Berenang gaya kodok, ya. Yang di atas dipuji-puji, ya. Yang di bawah ditendang-tendang. Pertanyaannya saya, apakah kita bagian daripada itu? Are we part of it? Ya. Are we part of it? Bahkan saya mau katakan, ya, perbedaan bahkan terjadi di gereja, saudara. Bahkan terjadi di gereja. Ada gereja-gereja yang khusus, ya, baris depan untuk orang-orang tertentu saja. It happened. It happened. Terjadi, saudara. Di sekitar kita, mayoritas, minoritas, sangat jelas terjadi. Ya, kita masih ingat kejadian gubernur yang dulu, ya, split of the tongue saja, salah ngomong saja, ya, langsung menista agama, langsung masuk. Sementara ada orang-orang yang jelas-jelas menghujat, tidak diapa-apakan. Kita masih ingat, saudara, di Sumatera, ya, ada seorang ibu protes, suara itunya terlalu kencang, minta dikecilkan saja, langsung masuk penjara. Sementara, ya kan, kejadian di Bekasi, gereja ditutup karena musiknya terlalu kencang. It happened. It happened, saudara, terjadi di sekitar kita. Di sekitar kita. Perlakuan, ya, terhadap anak-anak Tuhan juga double standar, saudara. Anak Tuhan kalau buat salah, penghakimannya jauh lebih besar. Tuh, anak Tuhan ke gereja, ya kan, begini. Padahal kesalahan yang sama dilakukan orang di luar Tuhan, oke, biasa-biasa saja. As a leaders, sebagai pemimpin, saya katakan, bahkan untuk saya, gitu. Pemimpin, ya, kalau salah dikit, habis, ya, saudara. Kalau pengikut, ya, salah-salah, ya nggak apa-apa lah, masih biasa, gitu. Coba pemimpin, ya. Pak Alex, kalau ngomong salah, Pak Alex itu MVP itu, kok bisa ngomongnya begitu? Woi. Makanya di Full Gospel, kata Pak Alex, saya setuju sekali. Di Full Gospel itu piramid terbalik. Semakin di atas, justru dia harus semakin di bawah, melayani servanthood leadership. Karena orang mengharapkan pemimpin itu harusnya tidak pernah salah. This is what we call double standard. Double standard. Ya, semoga habis dari sini, ya kan, terhadap pemimpin kita, terhadap chapter presiden, kita standarnya turun dikit. Kalau chapter presiden salah ngomong, ya lah, dia juga manusia. Sama-sama kita ini. Jangan terlalu dibikin stres. Ya, nanti tidak ada yang mau jadi chapter presiden lagi. Tidak mau jadi pirek lagi. Ya. Nah, what is double standard? Double standard, saya baca, ya. Ada satu prinsipal yang dilakukan dengan tidak fair, dengan cara yang berbeda terhadap orang yang berbeda. Ya. Suatu aturan yang dilakukan dengan tidak adil dan tidak seimbang. Orang yang berbeda, kelompok yang berbeda. Barangnya sama, perkataan yang sama, tetapi diperlakukan berbeda. Dua hal yang sama diukur dengan standar yang berbeda. Diukur dengan standar yang berbeda. Nah, mungkin saya
minta teman-teman tolong agak tenang santai sedikit. Saya lihat mukanya agak tegang, saya juga agak khawatir ini. Kita santai sedikit, saudara. Kita baca Amsal 20 ayat 23. Mungkin ada, boleh tolong saya bacakan supaya saya nggak terlalu tegang melihat ini. Amsal 20 ayat 23. Kita dilanjutkan dengan Ulangan 25 ayat 15. Ya, dia berkata, dua macam batu timbangan adalah kekejian bagi Tuhan, dan neraca serong itu tidak baik. Bahasa Inggris berkata, Lord detest double standard. Tuhan membenci double standard. Ya. Coba kita lihat lagi Ulangan 25 ayat 15. Ulangan 25 ayat 15. Ya, Ulangan 25 ayat 15, haruslah ada padamu batu timbangan yang utuh dan tepat. Haruslah ada padamu eva yang utuh dan tepat, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan. Orang yang tidak standar, double standar, umur panjang, itu janji Tuhan. Umur panjang. Saudara, di bisnis tadi Pak Heri sudah banyak share bagaimana di bisnis dia diberkati. Ya. Kita bicara bisnis. Betapa seringnya, saudara, betapa seringnya kita mau jual dan dengan harga yang setinggi-tingginya. Beli dengan harga yang semurah-murahnya. Terjadi, saudara. Normal. Beli semurah-murahnya, tekan semurah mungkin, jual semahal mungkin. Ya. Termasuk saya, ya, sebagai pelaku bisnis. Tetapi saya katakan, hal seperti itu tidak akan tahan lama. Kita jual setinggi-tingginya. Satu saat saingan begitu gampang masuk. Kita beli semurah-murah, tekan supplier semurah mungkin. Satu saat dia tidak akan jual kita juga. Ya. Bayar orang selama-lamanya, selama mungkin. Tagih sama orang, secepat mungkin. Saya mau katakan, it happens, saudara. It happens. Saya percaya, saya bisnisnya saya di trading. Salah satu yang saya pegang sampai hari ini, ya, mengenai payment, saya pastikan payment saya jangan terlambat, bahkan kalau bisa lebih cepat. Karena kalau saya bisa bayar lebih cepat, ya kan, suppliernya ada apa-apa pasti kasih saya dulu. Apa namanya? Double standard itu tidak akan susah. Hal yang terjadi, kita semua punya anak, ya. Kita semua punya anak. Kadang-kadang anak yang pintar dengan anak yang kurang pintar, kita kadang-kadang berlaku berbeda. Kadang-kadang anak yang cakep, anak yang baik, anak yang bagus dengan anak yang kurang. Kadang-kadang kita berlaku standar berbeda. Begitu banyak, sudah. Saya banyak melayani anak muda, kan? Banyak anak muda kehilangan figur ayahnya. Salah satu karena double standard dalam keluarga. Dia dianak tirikan. Saudara disayang, dia diperlakukan seperti bukan anak sendiri. Double standard. Ya. Saudara, kita masih ingat ya cerita di Matius, ya, orang kaya, ya, orang kaya mau bertanya Tuhan bagaimana memperoleh hidup yang kekal, bisa masuk surga. Tuhan bilang apa? Lakukan 10 perintah Tuhan. Masih ingat cerita itu ya? Lakukan 10 perintah Tuhan. Ya, orang kaya bilang, saya sudah lakukan 10 perintah Tuhan. Terus Yesus bilang apa? Jual semua hartamu. Jual, berikan pada orang miskin, kepada orang yang membutuhkan.
Dia nggak bisa, dan dia pergi. Yesus bilang apa? Begitu susah orang kaya masuk surga. Ya. Seperti apa? Camel, unta masuk lubang jarum. Tapi ingat, di kejadian lain, ketika Yesus di atas kayu salib, ingat saudara, itu yang penjahat di sebelah Yesus. Ya, Tuhan bilang apa? Hari ini juga engkau masuk. Coba. Satu yang melakukan 10 perintah Allah. Satu penjahat. Ya. Apakah Tuhan ada bersandar? Kok penjahat nggak lakukan apa-apa loh? Nggak lakukan 10 perintah Tuhan. Mungkin jauh lebih parah. Tapi Tuhan bilang, hari ini kamu masuk surga. Orang yang melakukan 10 perintah Tuhan, begitu susah. Apakah double standar Tuhan? Oke, saya mau share bagaimana hidup kita supaya tidak double standar. Bagaimana hidup Anda dan saya supaya tidak double standar. Nomor 1, kita harus melihat cara pandang Tuhan, cara berpikir Tuhan. Cara pandang Tuhan harus seiring dengan cara pandang Tuhan. Cara berpikir kita seperti cara berpikir Tuhan. Cara lihat kita seperti cara Tuhan melihat orang. Sering sekali, saudara, sering sekali dalam hidup kita, ya, kita menilai dari mana? Menilai dari pandang kita manusia. Oh, ini orang baik, ini orang jahat. Pakainya ini nggak bisa, mobilnya nggak. Kita pakai cara pandang kita. Bahkan dalam pelayanan, kita pilih orang mana? Ya, pilih orang yang baik, orang yang mungkin kaya, orang cara pandang kita. Dan saya kata saudara, pakai cara pandang Tuhan. Pakai cara pandang Tuhan. Nah, kita ingat cerita 1 Samuel 16 ayat 7. Ketika Samuel diminta Tuhan untuk mencari pengganti Saul, ya, anak Jesse keluar 1, bagus ini, wah ini pasti. Dia bilang, oh ini pasti bagus, ini bagus, semua bagus. Tuhan bilang bukan. Yang kedua bukan, yang ketiga bukan, semua bukan. Tuhan bilang apa? Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Allah melihat hati. Allah melihat hati. Samuel mencoba menilai calon raja itu seperti seseorang seperti Saul yang tinggi besar, gagah, cakep. Tapi Tuhan tidak melihat penampilan. Suatu hari-hari ini, ketika kita melihat seseorang, ya, jangan lihat dari apa yang di depan mata. Manusia selalu melihat apa yang kelihatan, penampilannya, kekayaannya, mobilnya, kuasanya, kepintaran, dan lain-lain. Tapi Tuhan melihat apa yang di hati. Mungkin kalau lihat di sini anak-anak muda, ya kan, kita dalam proses memilih menantu mungkin. Bagaimana cara kita melihat menantu? Tuhan ajarkan kita jangan melihat ada di depan mata. Semua manusia berharga di mata Tuhan. Efesus 2:10 berkata apa? Kita adalah buatan manusia, buatan Allah. Kita semua buatan Allah. Bahkan di bahasa Inggris berkata apa? We are His masterpiece. Masterpiece, saudara. Kita ini buatan Allah. Di bahasa Inggris, masterpiece. Masterpiece itu cuma ada satu, saudara. 8 miliar kurang lebih manusia di dunia. Kita ini cuma satu-satunya. Tidak ada. DNA kita cuma satu. Muka boleh mirip. DNA kita cuma satu. Kita begitu berharga di mata Tuhan. Ya. Kita dibayar dengan darah begitu mahal. Ampuni kita, saudara. Biar Tuhan ampuni setiap kita. Ketika kita mulai melihat, memandang rendah orang lain. Ketika kita melihat orang daripada apa ini dari kelakuannya, kita harus belajar.
bahwa manusia itu sangat berharga di mata Tuhan. We are His masterpiece, satu-satunya. Satu-satunya. Full gospel. Dia tidak bisa full gospel. Siapa yang kita ajak? Apakah kita full gospel ajak orang-orang yang berhasil saja? Apakah full gospel saja ajak orang yang tidak punya masalah? Apakah kita hanya ajak orang yang kaya, orang yang berpengaruh, sementara kita tidak melihat orang yang di bawah, orang yang bermasalah, orang yang lagi di kehancuran, orang lagi bangkrut? Siapa yang kita lihat, saudara? Ya, saya tidak mengatakan kita hanya melihat orang yang susah. Tetapi maksudnya gini loh, kita harus melihat di mana Tuhan taruh gitu loh. Di depan mata siapa yang kita taruh gitu loh. Dan saya yakin kita punya banyak pengalaman melayani orang yang susah. Kita melayani orang susah, ya kan? Habis uang, habis waktu, habis energi, dan lain-lain. Saya mau katakan satu hal. Ketika kita menangkan orang seperti itu, it's different, saudara. Sangat berbeda. Saya ingat ketika saya jadi chapter presiden, 17 tahun lalu, saya jadi chapter presiden. Saudara, kantor saya mungkin kalau di Jakarta, di Gunung Sari. Di Gunung Sari. Chapter saya meetingnya di mana, saudara? Di arteri Pondok Indah. Arteri Pondok Indah. Perjalanan kira-kira 1,5 jam sampai 2 jam. Karena macetnya luar biasa. Saya ingat ada satu saat teman dari daerah datang ke Jakarta. Bisnis lagi hancur-hancur. Tinggal di rumah mertua indah. Tinggal di Muara Karang. Bayangkan saya dari Mangga 2 jemput ke Muara Karang, terus chapter meeting ke arteri Pondok Indah. Rumah saya di Kedoya. Saya antar ke Muara Karang, balik ke Kedoya. Saya ingat jari payahnya itu berat banget. Saya sampai hari kalau ingat lagi, saya berpikir, waduh, kalau hari ini saya suruh itu nggak gampang. Kadang-kadang kalau nggak punya supir, ya, saya bisa sampai saya ngantuknya, saya udah pakai air minum ke mata nggak bentar, wah gitu. Saya bayangkan gitu. Nah, kita layani orang-orang seperti itu. Melayani keluarga yang hancur, keluarga yang konflik, ya, tidak gampang, susah. Tetapi saya mau katakan, this is, kalau Tuhan taruh di depan mata kita, kita jangan pilih. Kita harus lihat itu. Susah nggak? Susah. Susah. Layani orang bermasalah, susah. Tapi saya mau katakan, kalau Tuhan taruh mereka di depan mata kita, ya, apa yang kita kerjakan, berhasil ataupun tidak, Tuhan perhitungkan jerih payah kita. Tuhan perhitungkan sesuatu. Kalau hari ini, ya, di antara kita ada teman kita, orang Tuhan taruh di bermasalah di depan kita, jangan double standard, saudara. Layani, saudara. Layani. Kedua, itu tidak double standard. Kita harus menjadi contoh. Walk the talk. Kita harus menjadi contoh. 1 Korintus 4:16 berkata apa? Paulus berkata, turutilah teladanku. Follow my example. Turuti teladanku. 1 Korintus 1 berkata, jadilah pengikutku. Bahasa Inggris, imitate me as I imitate Jesus. Imitate me. Jadilah seperti aku mengikuti Yesus. Kita harus jadi contoh, saudara. Ada satu statement begini. Practice what you preach before you teach. Practice what you preach before you teach. Praktekkan dulu, saudara, apa yang mau kita omongkan sebelum kita
mengajar orang lain. Saudara, saya bicara ini buat saya juga itu harus saya lakukan. Saya harus bisa lakukan apa yang saya sharekan. Stop judging others. Start judging yourself. Kita nggak perlu menghakimi orang lain. Diri kita sendiri dulu. Diri kita sendiri dulu. Manusia itu begitu cepat menghakimi orang lain. Tetapi susah untuk mengoreksi diri sendiri. Gampang lihat kesalahan orang lain, tetapi susah mengkoreksi diri sendiri. Ya saudara, janganlah kita menghakimi orang lain dengan standar yang kita tidak bisa lakukan. Berkaca dulu, saudara, berkaca dulu. Kalau saya tidak bisa lakukan yang begini, jangan expect orang lain melakukan hal yang sama. Saudara, ini hal yang terjadi sehari-hari, termasuk saya, Pak. Saudara. Begitu gampang kita minta orang levelnya segitu, padahal kita belum tentu bisa selevel itu. Justru saya mau katakan, kita harus balik. Standar yang tinggi itu kita bukan kasih orang lain dulu. Kasih diri kita dulu. Sebelum kita bisa raise the bar high, kita jangan kasih orang lain. As a leaders, kita perlu jadi contoh. Bukan hanya bicara saja. Ya. Bukan hanya bicara saja. Ya. Ini bahasanya stop yelling about the sins of the world. Jangan bicara dosa-dosa dunia kalau kita tidak bisa menghandle orang yang berdosa. Kita gampang menjudge. Ini salah, itu salah, ini salah. Tetapi ketika di depan mata kita ada orang yang bersalah itu, berani nggak kita handle? Jadi contoh, saudara. Jadi contoh. Terakhir, ya. Be authentic. Apa adanya. Apa adanya. Apakah kita hidup sebagai anak Tuhan yang autentik, yang apa adanya, yang takut akan Tuhan, atau hidup yang double standar? Lain di mulut, lain di hati. Apa yang dilakukan di depan sama sendiri berbeda. Apakah kita orang seperti itu, saudara? Better be honest sinners than a lying hypocrite. Lebih baik kita begini, apa adanya. Kalau salah. Lebih baik menjadi orang berdosa tapi jujur daripada orang munafik. Saudara, ini ayat sangat keras, saudara. Ini ayat sangat keras. Mungkin kita perlu bacakan buat saya juga. Matius 23, 27 sampai 28. Matius 23, 27 sampai 28. Mungkin ini sangat penting. Ini saya juga sangat dikuatkan dengan ayat ini. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab kamu seperti kuburan di labur putih. Yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya. Tetapi di sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. 28-nya coba. Demikianlah juga kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di dalam kamu penuh dengan kemunafikan dan kedurjanaan. Saudara, be authentic. Orang yang berani mengatakan apa adanya. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Yakobus 5:12. Let your yes be yes and no be no. Saudara, saya mau katakan, termasuk di full gospel, termasuk saya, betapa sering kita tidak berani katakan apa tadi. Ketika teman kita salah, kita diam. Ketika teman kita tidak melakukan hal salah, kita diam. Bahkan sering kita memuji. Kita ingat Soeharto. Kita tahu semua di zaman itu. Soeharto kan sudah tidak mau naik lagi. Tapi Harmoko berkata apa? Rakyat masih membutuhkan. Coba.
Saya mau katakan satu hal, hendaklah kita semua menjadi orang-orang yang otentik. Menjadi orang-orang yang otentik. Lebih baik kita bertemu dengan orang yang otentik di sekitar kita, yang apa adanya, daripada ketemu dengan pemanis yang bahkan menjadi jebakan bagi Anda dan saya. Bahkan menjadi jebakan bagi Anda dan saya. Kita harus lebih takut apa kata Tuhan daripada apa kata manusia. Kalau memang benar, katakan benar, diapresiasi. Jangan terbalik, saudara. Amsal 29:5 berkata apa? Orang yang menjilat sesamanya membentangkan jerat di depan kakinya. Saya mau menutup dengan kesaksian, saudara. Saya beberapa bulan ini ada seorang leader yang saya sangat hormati, sangat saya hormati, saya respect. Tetapi ada satu tindakan yang menurut saya itu saya tidak damai sejahtera. Saya tidak damai sejahtera. Dan tidak ada yang berani bicara. Saya berdoa. Sampai satu saat saya bilang ke dia, saya WhatsApp dia, panjang. Ada poin seperti ini. Saya tidak mau menjudge. Tetapi sebagai saudara dalam Tuhan, anggaplah ini saya sebagai adik. Saya harus katakan apa adanya. Kita bicara panjang lebar. Saya katakan apa adanya. Saya katakan apa adanya. Apakah dia berubah? Apakah dia terima? It's up to him. Terserah dia. Saya sudah lepas. So, saya mau katakan, untuk tidak double standar, kita harus berani katakan apa. Ada resiko dibenci. Tetapi kita harus katakan apa adanya. Mungkin terakhir kita lihat ini. Yeskiel 3:17-18. Mungkin ini sangat penting buat kita semua orang. Yeskiel 3:17 atau 18. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia dan tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidup yang jahat supaya tetap hidup, maka orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut. Jikalau aku akan menuntut terus 19 ya. Aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripadamu. Saya mau katakan, ketika Anda lihat saudara kita ada kesalahan, kita diam. Kita akan ditutup. Kita akan minta pertanggungjawaban. Saudara, untuk tidak double standar, kita harus melihat cara Tuhan melihat. Kita harus menjadi contoh, dan kita harus berani otentik. Hari-hari ini, hari-hari dunia penuh dengan ekstrim. Rumah makin besar, makin bagus, tapi keluarga yang berbahagia makin sedikit. Obat makin banyak, tetapi penyakit tambah banyak. Orang sakit tambah banyak. Saudara, jam tangan sekarang ini begitu hebat, ya. Tetapi manusia masih tidak punya cukup waktu. Orang sudah bisa naik ke bulan, tetapi tetangga kiri kanan kita nggak kenal. Banyak saudara. Melihatlah seperti Tuhan melihat. Jangan double standard. FGP men, be strong in the Lord. Be strong in the Lord. Ya, saya serahkan Pak Lukito. Ya,
FGB man, please strong the law. Lebih baik jadi orang jahat tapi jujur katanya daripada jadi orang baik tapi munafik. Wah, luar biasa firman Tuhan pada malam hari ini. Double standar ya. Saudara, kita sudah mendengar firman Tuhan yang luar biasa ya. Biar firman Tuhan ini menjadi benar-benar menjadi pelita ya, menjadi pegangan kita ya. Biar kita hidup benar di hadapan Tuhan. Haleluya. Ya, sebelum kita masuk ke closing statement, bagi saudara sekalian, para FGB men, setelah mendengar firman Tuhan tadi, barangkali ada yang perlu dipertanyakan. Waktu kami persilahkan. Saya beri waktu. Saya lihat mungkin di sini nggak banyak pertanyaan Pak Alex, menambahkan, karena ini semua anak muda yang dahsyat-dahsyat ini. Kalau mengenai penambahan nanti Pak Alex itu. Haleluya. Ya, saya ingin menambahkan ya tentang khotbah yang telah disampaikan oleh Pak Rudi tadi, supaya tidak menjadi bias dalam hal kita memahami tentang khotbahnya. Saya rasa ada dua hal yang perlu diketahui, ya, yaitu satu, kita harus berani mengatakan yang salah-salah, benar-benar. Tapi sekaligus kita tidak berarti menghakimi. Ya, ini adalah hal yang sangat berbeda. Ya. Jadi tadi telah disebutkan dua hal ya. Satu yaitu janganlah kita menghakimi, karena sesungguhnya sebelum kita menghakimi orang lain, bila kita mau introspeksi, mau koreksi tentang diri kita. Ya, tapi di sisi lain Pak Rudi tadi juga menjelaskan, kita juga sekaligus harus berani mengatakan yang salah-salah benar-benar. Sebab kalau kita tahu teman kita salah dan kita tidak menegurnya, tidak memperingatkan, maka kita pun ikut berdosa. Seperti yang disebutkan dalam pasal yang ada tadi ya. Jadi ini adalah sesuatu yang berbeda. Kenapa? Karena yang satu bicara yaitu menghakimi, itu berarti yang dimaksudkan di sini adalah lempar bola. Sering dalam satu permasalahan yang terjadi, kita ini merasa yang paling benar, lalu dengan mudah mengatakan yang lain yang salah. Apakah itu dalam kehidupan sebagai suami istri, kehidupan kita berjemaat, bermasyarakat, dan sebagainya. Sering ketika ada satu permasalahan, kita tidak mau introspeksi, koreksi, tetapi justru kita dengan mudah lempar bola, lalu menganggap bahwa ini yang salah adalah siapa yang lain. Itu yang dimaksudkan dengan yaitu jangan menghakimi. Tentu berbeda dengan yang disebut kalau kamu tahu itu salah, itu enggak benar, tapi enggak berani menegur, maka disebutkan di dalam Yeskel pasal 3 yang ada terdapat di dalam ayat 17, 18, dan seterusnya tadi, maka dia akan hanyut dengan kesalahannya, tapi sesungguhnya dia tidak merasakan ada satu teguran. Kemudian yang merasa tahu bahwa itu salah tapi tidak melakukan peneguran, dia ikut berdosa. Nah, artinya memang kita harus berani, seperti dalam satu ayat yang lain disebutkan, katakanlah yang benar-benar salah-salah. Ya. Nah, jadi di sini kita harus bisa membedakan dengan jelas supaya nanti tidak bias. Ini yang saya maksudkan ya. Yang satu maksudnya itu menghakimi itu dalam arti lempar bola. Kalau ada kesalahan kan sering kita kemudian menuduh yang lain, menganggap yang lain adalah yang paling salah atau bersalah. Lalu dirinya adalah yang tidak bersalah atau paling tidak bersalah. Nah, ini adalah berbeda dengan yang dikatakan tadi, yaitu
kamu harus berani mengatakan yang salah-salah, benar-benar. Itu yang saya maksudkan. Bahwa ini harus diperjelas. Amin. Terima kasih. Thank you Pak Heri. Thank you untuk tambahannya. Matius 7 ayat 3 berkata, sering kita melihat selumbar di mata saudara kita, ya, tetapi balok di mata kita nggak kelihatan. Saya makan satu hal. Sering sekali manusia itu susah membedakan antara menasihati dan mempermalukan. Ya. Ya, menasihati dan mempermalukan. Apa artinya, saudara? Ketika kita berani konfrontasi, ya dan kataan iya, bukan di depan umum, saudara. Bukan di depan. Kalau kita lihat teman kita salah, kita bicara di depan umum ramai-ramai, apakah itu menasihati, membangun, atau mempermalukan? Saya secara pribadi, dan saya lebih suka bicara one to one. Bahkan mungkin saja saya salah, tapi saya ada sesuatu ganjalan di hati. Mungkin Pak Heri, saya ada ganjalan Pak Heri. Mungkin juga saya salah, saya akan bicara Pak Heri. Kita bicara ini yang saya sampaikan. Mungkin saya bisa salah, tetapi kita ketika bicara one on one, ya, banyak misunderstanding bisa hilang. Betapa banyak dari kita ketika ada misunderstanding kita simpan. Ya, kita simpan. Kita tidak berani bicara apa adanya. Kalau harus minta maaf, minta maaf. Saya pikir kita FGB harus berani gitu. Salah kita minta maaf. Tetapi teman kita kira sesuatu yang kita harus berani ambil risiko, saudara. Bukan mempermalukan. Ingat, bukan mempermalukan. Firman Tuhan berkata apa? Satu demi satu dulu. Gak tembus, 2 orang masuk. Gak bisa lagi, baru rame-rame. Gak bisa lagi, sudah. Thank you Pak Heri, sangat benar. Kita harus tahu membangun atau mempermalukan, menasihati atau mempermalukan. Oke, thank you untuk masukannya. Ya, itulah yang saya dari sisi lain saya membahas, yaitu kalau dari Pak Rudi tadi artinya konteksnya adalah membangun atau mempermalukan, ya, mendapatkan kesalahan atau mencari kesalahan, itu konteksnya di situ. Tapi saya bicaranya dari sudut lain, yaitu menghakimi ini dalam konteks yaitu lempar bola. Sering kan kita pengecut ya, hanya pandai menyalahkan orang lain, menghakimi orang lain, tapi tidak pandai mengoreksi atau introspeksi diri sendiri. Nah, ini konteksnya di sini. Jadi ini memang firman Tuhan tuh bisa areanya luas. Jadi konteksnya bisa begini, konteksnya bisa begitu. Nah, saya bicara dari sisi konteksnya adalah yaitu lempar bola. Nah, untuk itu sungguh tepat kita jangan jadi pengecut juga. Ketika kita tahu teman kita salah, ya tentu secara pribadi kita akan nasihati. Secara pribadi kita akan ngomong tidak terbuka ya, supaya nanti tidak menimbulkan kesan yaitu mencari kesalahan lalu mempermalukan, beda dengan mendapatkan kesalahan lalu mengingatkan. Ya, terima kasih Pak Rudi. Ya, terima kasih Pak Rudi Yap. Biasanya kalau di dalam FGB ini faktor sungkan untuk menegur atasan kita dari sudut pandang ekonomi, jabatan, semuanya. Ya, jadi yang pertanyaan saya, apakah saya boleh menegur? Kalau yang tidak benar, menurut saya. Tapi kebanyakan di FGB ini pandang dari ekonomi, dari macam-macam dah. Saya sangat setuju dengan Pak Rudi karena karakter kita mungkin 11-12 lah. Saya kalau ngomong iya, kalau enggak gitu aja. Mohon penjelasannya. Terima kasih Pak Rudi, berkatnya luar biasa. Thank you Pak. Saya punya banyak teman ya yang karena sangat saya hormati, Karena apa, saudara? Karena dia berani bicara apa adanya ke saya. Karena kita nggak tahu kesalahan kita. Justru saya
saya akan sangat menghargai ketika orang masuk, katakan belum tentu dia benar juga, tetapi saya apresiasi untuk keberanian dia untuk mengatakan. Itulah membuat saya bisa maju hari ini, saudara. Justru kita harus berterima kasih kepada orang-orang yang berani katakan apa adanya. Nah, di full gospel itu paling gampang lah, ya. Paling gampang nih, kita joke saja, ya. Ada orang bicara, ya, atau kesaksian, ya. Sudah panjang lebar, kita udah ngantuk-ngantuk. Gimana tadi kesaksian saya? Jawabannya apa? Bagus, bagus. Loh, termasuk kita, saudara. Kadang-kadang termasuk saya, saudara. Pak Sengki gitu loh, lihat, aduh, padahal udah, kenapa bagus gitu. Nah, saya mau katakan, saudara, kita mau teman kita maju, kita harus berani katakan, kasih masukan. Saya mau katakan, ketika kita bisa memberikan masukan, orang itu akan sangat respect dengan kita. Saya banyak sekali respect orang-orang yang di kantor saya, saudara. Di kantor saya, orang yang paling saya percaya. Karena apa? Karena dia berani ngomong nggak setuju. Saya kadang-kadang kan kita sebagai bos ambil keputusan kan bisa saja, tetapi saya respect, saya percaya sekali. Ketika datang, kok nggak bisa seperti ini. Awalnya sih saya marah juga, ya, tetapi ternyata orang seperti itu jarang sekali. Anak buah berani menghadap bosnya, mereka tidak setuju. Saya pikir ya tidak semua leaders di seperti the wise man from the east gitu loh, ya. Seperti Pak Alex bisa dengan tenang, kebapaan gitu. Banyak leaders yang berangasan juga. Berani nggak kita? Itu challenge, teman-teman. Saya pikir kita kalau berani ambil risiko, ya kan, paling tidak teman kita nggak senang, Tuhan senang, saudara. Oke, makasih Pak Rudi. Amin, amin. Oke, ini time is over, ini waktunya sudah berjalan terus. Mungkin waktunya sudah habis ini. Masih ada teman-teman yang ingin dipertanyakan atau menambahi? Begitu Pak Rudi, ya ini loh teman-teman ini bahas ini memang bagus sekali ya. Kadang-kadang kita ini mengungkap, ini Pak Alex juga tahu, tapi ini juga rahasia karena ini menyangkut hidupnya seseorang. Mengungkapkan suatu kesalahan orang lain itu, saya bilang Pak Alim, ini hati-hati loh, saya bilang gitu. Kadang-kadang kalau kita mengungkapkan kesalahan orang lain itu, motivasi kita itu apa gitu loh. Berbahaya sekali gitu. Kadang-kadang kita kan merasa tanpa terasa itu keakuan kita itu bisa ikut gitu loh, merasa lebih benar daripada orang lain. Hati-hati ini kan itu satu hal yang merugikan orang lain gitu loh. Kalau enggak hati-hati, jadi betul-betul harus motivasinya itu murni sehingga itu memang persoalan itu didudukkan pada tempat yang paling benar gitu loh. Ya itu aja, saya ini guyon-guyon sama Pak Ali. Ini kita introspeksi loh ya. Ini jangan main-main, ini hidupnya orang. Ini yang lagi ngurus ini puasa loh orangnya. Yang mau mengungkap kebenaran puasa, makanya kita ini ditegur Tuhan malam ini. Disuruh ngaca dulu. Kalau kita berani memunculkan persoalan itu apa benar itu dari hati kita sendiri atau jangan-jangan kedagingan kita jangan sampai ikut gitu aja. Saya mau nambahin boleh. Oh ya, monggo. Ya singkat, jelas, padat. Ya, firman-Nya memang luar biasa ya, mengingatkan kita. Kalau saya simpulkan ya, kalau saya tangkap ya, yang pertama kita harus punya pendirian. Pendirian dalam arti ya kita punya standar sesuai firman Tuhan ya, nggak boleh double standar. Itu yang pertama. Jadi dalam situasi apapun, mungkin dalam berkaitan dengan profesi kita atau pekerjaan kita ya, kita harus punya standar, yaitu standarnya firman Tuhan. Jangan sampai dalam bidang bisnis ataupun kita menghalalkan segala cara ya. Itu yang pertama. Jadi kita punya standar, yaitu standarnya firman Tuhan. Yang kedua, yang tadi kalau kita mengetahui teman atau sahabat atau bahkan saudara kita yang seiman atau bahkan yang mungkin belum seiman tapi mereka ada melakukan kesalahan, kita
harus peduli. Peduli dalam arti konotasinya bukan sebagai menghakimi ya, tapi kita peduli mengingatkan tapi sesuai dengan firman Tuhan. Semua ada dasarnya berdasarkan dari firman Tuhan. Sehingga orang menangkapnya tetap tadi yang disampaikan Pak Heru juga. Jadi menangkapnya mereka ini benar-benar bukan kita yang merasa benar, tapi kita punya panduan yaitu firman Tuhan. Ya, mungkin itu aja yang saya tangkap dari firman Tuhan yang telah disampaikan Pak Rudi ya. Terima kasih. Thank you Pak Eri. Amin, amin, amin. Oke. Selanjutnya saya serahkan pada Pak Alek, dos kita nih. Monggo Pak. Nggih, suwun. Nggih, sami-sami. Pak Alit mana Pak Alit? Pak Alit ini pernah ketemu saya di Jogja nih Pak Alit nih. Lebih Pak Alit, terus mulai. Dereng Pak. Ya, terima kasih luar biasa malam hari ini teman-teman. Tadi saya oleh Pak Lukito dikasih tugas tuh closing statement. Sebetulnya udah ditambahin semua komplit ini. Sampai ditutup nih Pak. Komplit sudah gitu. Saya mau cepat begini. Kalau Pak Alek merasa sudah komplit, ya tutup dalam doa. Berkati kita semua, Pak. Tadi saya begini, apa hubungannya dengan FGP MFI? Gitu. Saya mau lihat yang secara spesifik. Gitu. Ternyata apa yang ada yang di dalam banner kita, kuncinya satu toh, His banner over us is love. Artinya pada waktu kita melihatnya dengan yang disampaikan Pak Heru, dengan kasih itu, kita akan melihat sebetulnya kenapa orang kok double standar. Kenapa orang kok enggak mau ngomong terus, enggak berani bicara jujur gitu. Kemudian ini saya hubungkan dengan kemarin kami baru pertemuan. Ternyata satu tok sebabnya. Ada ketakutan pada orang itu. Takut mengenai harta, takut mengenai harga diri, dan hal lainnya. Artinya, sebetulnya dia masih terlalu lekat kepada keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Coba kalau kita renungkan. Itu sebetulnya di situ kuncinya. Nah, pada waktu saya katakan tadi, His banner over us is love, yang bisa mengalahkan itu semua, itu adalah kasih. Pada waktu kita melakukan hal itu semua, basicnya itu dengan kasih itu, His banner over us is love itu, ada di dalam segala apa yang kita lakukan, pikirkan. Di situ kan kita akan bisa melakukan hal yang terbaik. Maksudnya, yang Tuhan katakan itu, waktu kalau teman-teman ingat, Allah adalah kasih, dan di dalam kasih tidak ada ketakutan. Artinya pada waktu kita melekat sama Dia, yang Pak Heri sampaikan tadi melekat pada firman Tuhan, yang mau untuk kita mau lakukan itu benar-benar kita nggak pakai double standar gitu loh. Ada suatu ketulusan. Pada waktu kita itu misalnya mengatakan ada orang yang salah atau apapun, seperti Pak Heru mengatakan, karena dasarnya adalah kasih. Bukan karena dasarnya kita mau ngomong, kamu salah, aku benar. Enggak seperti itu. Nah, itu yang mungkin saya tambahkan, sehingga sungguh kita ini bersyukur sama Tuhan, kalau kita ada di wadah ini, His banner over us is love, itu melandasi kehidupan kita, melandasi pelayanan kita. Dan sehingga kita akan lihat teman-teman yang kalau ngomong cespleng begitu, kayak Pak Gogok yang cespleng juga kalau ngomong. Karena memang ada ketulusan, nggak ada yang mau dipertahankan gitu. Nggak ada lagi ketakutan gitu. Nggak ada ketakutan akan gengsi, nggak ada ketakutan akan kehilangan apa itu pamor atau lainnya, nggak ada. Nggak ada ketakutan akan kehilangan teman, karena yang kita katakan adalah dengan kasih, tanpa tendensi apapun itu.
Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mau tutup dalam doa ini. Saya usul biar Pak Rudia bisa mendoakan kita semua ya, lalu tutup doa ya Pak Lugito ya. Iya. Mari Pak Rudia doakan kami semua dan juga tutup doa sekalian Pak Rudia. Bapak kami bersyukur malam hari ini kami saling melengkapi, kami saling belajar, kami saling mengisi Bapak. Kami percaya Bapak, apa yang kami lakukan, apa yang kami bicarakan, semua dari Engkau Bapak. Berikan setiap kami kerendahan hati untuk boleh melihat kebaikan orang lain, untuk boleh melihat apa yang di sekitar kami Bapak. Berikan setiap kami hati seperti Engkau melihat kami Bapak. Ketika Engkau melihat orang salah, ketika orang melihat orang yang menderita, ada empati Bapak. Ajarkan kami FGB Men untuk punya hati yang seperti itu Bapak. Sehingga full gospel tidak hanya bicara tentang organisasi Bapak, tetapi ada His banner over us is love. Ada satu kasih yang luar biasa. Ketika kami bicara orang tahu, this is FGB Men Bapak. Kami berdoa Pak untuk setiap kami yang di tempat ini Bapak. Ampuni kami Bapak. Ampuni kami Bapak. Kalau masa-masa lalu kami menyakiti orang lain. Kami double standard Bapak. Kami hari ini mau belajar untuk boleh tidak double standard lagi Bapak. Amin. Untuk benar-benar tulus seperti Engkau Bapak. Untuk benar melihat seperti Engkau melihat Bapak. Ajarkan kami kemanapun kami pergi Bapak. Membawa berkat bagi orang. Kemanapun kami pergi ada suasana positif Bapak. Ajarkan kami Bapak untuk melihat hati-hati orang yang menjerit, orang yang kesusahan. Ajarkan kami untuk melihat sekitar kami, anak-anak muda yang kehilangan figur ayah, yang perlu dibantu Bapak. Jadikan setiap kami Bapak sebagai mentor-mentor di usia kami ini Bapak, di pengalaman yang kami alami. Berikan, ajarkan setiap kami untuk boleh keluar membagikan Bapak. Dan khususnya Bapak, kami berdoa untuk chapter ini Pak, di Mojokerto Bapak. Ada kebangkitan Bapak, ada apa yang luar biasa Bapak. Ada api yang membara di setiap kami Bapak. Dimanapun kami berada, di pelayanan apapun kami, di bisnis apapun kami Bapak. Sehingga ketika kami bicara, ada kekuatan khusus dari Engkau Bapak. Orang boleh melihat ada Kristus di dalam hidup kami Bapak. Kami berdoa biar malam hari ini Bapak, kesaksian kami, firman kami, sesuatu semua yang kami lakukan Bapak menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami berdoa Bapak untuk setiap kami Bapak, beri kami setiap kami, proteksi kami dari mara bahaya dan penyakit Bapak, sehingga kami boleh maksimal di dalam melayani Engkau Bapak. Pakai kami di dalam hidup kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami, bisnis kami, apapun yang kami lakukan, menyenangkan hati Engkau saja Bapak. Oh, terpujilah nama Engkau Bapak. Kami percaya Bapak, Engkau yang memulai sesuatu yang baik dalam hidup kami akan meneruskannya sampai selesai. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Rudia. Terima kasih Pak Rudia.